Bapak Arfan dan Ibu Lilis kenal dengan Sudirman? Kenapa? Ada hubungan keluarga? Nggak ada ya? Hubungan pekerjaan nggak ada ya? Baik, Lilis, adik Pak Dek. Ya. Ibu bersedia bersedia bersumpah? bersumpah. Oke. Sebelumnya kita tanyakan tanggapan termohon terhadap 3 orang saksi ini. Bagaimana? Nggak keberatan? Ya. Kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Silakan berdiri 3-3-nya Pak. Untuk Pak Ritono tadi Bapak diambil sumpah sebagai penemu novum. Sekarang Bapak sebagai saksi. Ini sekaligus sebagai saksi kan? Ritono. Oke. Ikuti lafaz atau ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Diperiksanya sekaligus atau satu-satu? Termohon? Pemohon nggak keberatan? Oke. Silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dahulu Pak. Baik, sebelum kita periksa atau memberikan pertanyaan kepada para saksi, kita akan bacakan dulu pernyataan para saksi ya, supaya nanti kita akan bertanyanya sekitar apa yang dinyatakan. Izin Yang Mulia, kami akan bacakan surat pernyataan dari Saudara Saksi Ritono dan telah kami ajukan sebagai novum. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Ritono, tempat tanggal lahir sampai pekerjaan dan dianggap dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 saya main ke rumah pacar saya yang sekarang ini jadi istri saya, yaitu Deviana Supriyatin, putri dari Bapak Supendi yang beralamat di Gang Karya Bakti 2 RT 002 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, kurang lebih sekitar jam 19.30. 2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan pacar saya tersebut, sejak awal kami berkenalan, saya diperbolehkan berkunjung sampai dengan paling lambat sekitar pukul 21.30. Bahwa pada saat malam minggu tanggal 27 Agustus 2016, pada saat saya keluar dari rumah pacar saya sekitar jam 21.30, saya melihat Sudirman ada di depan atau teras rumah pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, bersama adiknya Lilis Suryani yang mana keduanya sedang main HP. Bahwa sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, saat saya mau pulang, saya mengajak Sudirman untuk tidur di rumah saya. Kebetulan malam itu Sudirman tidak mau ikut tidur di rumah saya. Jadi akhirnya saya pulang sendirian. Perlu saya jelaskan bahwa saya merasa yakin ajakan saya kepada Sudirman untuk menginap di rumah saya sebagaimana diterangkan di atas benar-benar pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016. Dikarenakan bahwa saya benar-benar terkejut atas berita penangkapan Sudirman pada hari Rabu tanggal 31 2016 atas tuduhan turut serta dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 malam. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan seterusnya dianggap dibacakan. Kabupaten Cirebon 01 Oktober 2024 yang menyatakan Ritono, saksi-saksi Cynthia Mauliani Nabila, Billy Yugata Halimawan telah dilegalisasi oleh Dr. Solihin dengan nomor 5
titik 306 garis miring 10 Romawi garis miring 2024. Demikian yang mulia. Baik yang mulia, kami akan bertanya langsung kepada para saksi karena saksi ini adalah saksi alibi yang kami hadirkan. Yang pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 pemohon atas nama Sudirman pada malam itu berada bersama dengan Lilis ya, yang adiknya, betul ya? Betul. Lilis bisa jelaskan terlebih dahulu, coba apa jam berapa dan apa yang dilakukan oleh Lilis bersama dengan Sudirman pada sore hari itu sampai malamnya? Habis maghrib saya sama Sudirman di depan. Habis sholat maghrib itu, terus azan isya saya pulang sama Sudirman sholat dulu, baru ke depan lagi main HP di depan rumahnya Arfan. Terus jam sekitar jam 10 kurang lebih ya pulang ke rumah gitu. Oh jadi dari jam berapa main HP? Pulang ke rumah sampai jam 10 kurang lebih. Jam 10 kurang ya? Jam 10 kurang. Iya. Oke. Jadi di sana Lilis lihat selain ketemu Arfan siapa lagi yang melihat? Mas Tono. Mas Tono. Dari situ ada lagi yang diketemuin? Kalau yang di rumahnya Mas Tono mah cuman ini aja. Itu aja. Iya. Ada telepon siapa di situ atau ada terima telepon nggak? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dapat dipastikan pada tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman bersama dengan Lilis ya sampai jam 22 kurang ya, Iya. jam 10 malam kurang ya. Betul. Oke. Melihat siapa? Arfan sama Mas Tono. Mas Tono ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya ke Arfan ya. Ya, ke Arfan. Ya. Kamu malam itu dari mana dan apa yang dilakukan sore itu? Jadi saya ingat saya itu setelah maghrib saya main Pak ke teman Pak yang ada di Ahli Daya. Setelah kurang lebih sampai jam 9. Kenapa saya ingat? Karena orang tua saya itu selalu bilang Pak kalau jam 9 itu pulang. Nah jam 9 pulang. Nah pas pulang itu saya ngelihat Sudirman di depan rumah. Jadi rumah saya itu sebelahan Pak sama rumah Sudirman. Jadi Sudirman itu lagi duduk di atas bekas tembok tuh Pak sama Mbak Lilis. Terus saya masuk, gimana tuh nyapa, Pan? Ya man, saya masuk. Jadi kamu melihat ya, Ya. Sudirman dengan Lilis malam itu? Betul Pak. Sekitar jam 9-an ya? Iya jam 9. Jam 9-an kamu lihat ya? Ya. Terus kamu sempat ngobrol nggak? Atau bertanya, bersapa dengan Lilis dan Sudirman malam itu? Paling Sudirmannya aja Pak nyapa. Kayak Pan, ya man, saya terus masuk. Nggak ada bicara? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sesudah kamu masuk di rumah, kegiatan kamu apa lagi? Keluar lagi atau Saya ingat saya langsung tidur masuk kamar. langsung tidur ya? Iya. Jam 9-an ya? Jam 9. Oke. Sekarang ke Ritono ya. Nah, apa yang kamu lakukan malam kejadian itu Ritono? Di tanggal 27 Agustus 2016 itu. Ya kalau saya dari rumah itu nyampe situ tuh 7:30 Pak. Setengah 8. 7:30 nyampe. Udah ada Sudirman belum setengah 8? Belum ada. Belum ada ya? Pas pulangnya itu 9:30 saya baru lihat Kamu lihat. Lihatnya lagi ngapain dia? lagi main HP sama Lilis di depan rumah pacar. Oh di situ ya? Iya, Terus berbicara dengan Sudirman. berbicara. Apa bicaranya? Ajakan untuk tidur di rumah saya, Pak. Memang biasa. Sudirman Biasa. tidur di situ. Sudah Hampir. berapa kali? Ya kalau dihitung sih dari 3 bulan 4 bulanan tuh Pak. Saya kan dikasih suruh nungguin rumah yang satu lagi sama mertua tuh. Nah nanti kalau pas saya pulang disuruh nginep di situ nungguin. Nah kebetulan Sudirman itu sering saya ajak untuk tidur di rumah yang satunya itu. Oh biasanya ikut dia Sudirman. Biasanya ikut, cuman malam itu nggak ikut. Alasannya tidak ikut kenapa? Nggak bilang apa-apa, cuman saya nggak ikut aja Om gitu. Udah itu aja. Nggak ada ngomong apa kenapa dia tidak Nggak ikut. ada. Cuman nggak ikut aja. Sesudah dia nggak mau terus kamu pulang. Pulang sendiri. Kamu pulang sendiri. Pulang sendiri. Oh, kamu melihatnya dia sama Sama Lilis main HP. Lilis main HP. Betul. Terus apa namanya di perjalanan itu kamu ketemu siapa atau dengan ada tetangga lain yang kamu lihat? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Oh. Kenapa kamu bisa yakin bahwa itu jam 21.30-an?
Karena saya lihat HP juga, lihat jam juga Pak, udah jam setengah 10. Terus Arfan juga kan sebelum saya itu kan udah pulang kan, berarti udah malam ini. Jadi saya ingat udah bentar lagi setengah 10. Maka saya lihat jam, setengah 10 saya pulang. Saya izin. Kamu ketemu Arfan nggak? Ketemu jam 9-an lah. Masuk ke rumah ketemu. Oh, masuk ke rumah. Iya. Oh, jadi calon istri Adik kamu ipar. sekarang itu adik. Oh, ini adik Betul. ipar. Iya. Oh. Hmm. Jadi Arfan pulang, kamu lihat ya? Kamu ya lihat. Ngobrol. Enggak, cuman ya pan gitu aja. Oh, jadi Pulang. rumahnya sebelah Sudirman itu sebelahan ya? Sebelahan. Ya, bersama. Sebelahan. Ya. Jadi kalau mereka nongkrong di situ dari dalam juga terlihat. Kalau dari dalam itu, kalau misalkan ordengnya dibuka kita bisa, cuman itu kayaknya ditutup Pak ordengnya. Jadi rumah tuh letter L gini. Kita ada di sininya. Kamu karena lagi asik pacaran, konsentrasi Ya, sama pacar begitulah. kamu mungkin ya. Iya. Kalau ordeng dibuka kelihatan, tapi kalau waktu itu ditutup. Oke. Itu aja mungkin Pak Yan mau tambahkan. Oke. Saudara saksi Ritono, Ya Pak. di dalam poin 5 surat pernyataan Anda menyatakan bahwa Anda yakin tanggal 27 Agustus itulah saat Anda mengajak Sudirman. Betul. Ya, karena Anda mendengar ada berita penangkapan Sudirman pada tanggal 31. Itu bisa ceritakan maksudnya apa nih? Dari yang mana dulu Pak? Yang tanggal 31. Tanggal 31. Kenapa Anda yakin bahwa ketemu ngajak Sudirman itu malam minggunya tanggal 27? Ya karena minggu depannya nggak ketemu lagi. Saya laporan dari keluarga ini tuh, pas minggu depannya saya main, Sudirman ketangkep, bilangnya gitu. Nah, terus apa yang Anda pikirin? Ya kaget aja Pak. Kan waktu itu kan saya ajakin, saya bilang. Ya nggak tahu ya, itu juga kirain itu penangkapan biasa, nggak taunya kasus besar gitu. Itu Terus? aja sih. Itu aja. Iya. Oke. Kemudian ke Arpan. Arpan pada saat jam 21 itu ketiganya saya pikir, mohon maaf. Apakah yang dimaksud dengan Sudirman itu ada di ruangan ini? Ada Pak. Ada, yang mana? Ya, berdiri. Ini apakah ini benar Sudirman? Saya takutnya kita salah orang. Betul Pak. Ini Sudirman. Betul. Lilis, ini Sudirman? Jangan. Ini kakak kamu ya? Oke, makasih ya. Jadi terkonfirmasi yang mulia bahwa Sudirman yang dimaksud di dalam pernyataan ini adalah pemohon. Kemudian saya ingin ke Lilis. Lilis, waktu itu kamu ingat lagi main HP, main HP apa? Main apa di HP? Lu Main game, main Facebook aja. main Facebook. Kalau kamu intip nggak Sudirman main apa? Facebook juga? SMS kayaknya Pak. SMS. Nggak pernah dilihat kayaknya. Nggak. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup dari saya yang mulia. Saya mau tanya ya ke Arfan sama Ritono. Ya. Ya. Sehari-hariannya Sudirman menurut kalian bagaimana sih? Kan tetanggaan ya? Ya, Arfan dulu coba. Bagaimana pergaulannya Sudirman? Sudirman tuh ya sama saya sih Pak. Jadi semenjak kecil Sudirman tuh kan pernah sekelas juga sama saya. Kamu berapa tahun kenal Sudirman? Ya udah lama Pak, semenjak sekelas itu, kelas 5. 5 SD. 5 SD, sekelas sama Sudirman. Nah, dari situ tuh Diman tuh udah mulai nyampar. Kayak misalkan main bareng. Tuh naik sepeda Pak itu Pak, ke kalau nggak salah ke Pongpongan. Olid namanya, teman Sudirman. Terus ke kakaknya. Terus kalau sore main bola bareng sama Diman. Oke. Kamu pernah lihat nggak Sudirman minum minuman keras? Enggak Pak, nggak pernah. Nggak Rajin dia sholat Sudirman? pernah. Iya, setahu saya rajin. Rajin dia sholat. Ya, saya taunya Pak kalau misalkan maghrib Pak, kalau maghrib tuh Diman tuh berangkat, terus Isya. Kalau kamu lihat Sudirman sehari-harinya suka main motor? Enggak Pak, waktu saya ingat saya sih sepeda Pak, itu tuh baru bisa naik motor. Baru bisa naik motor. Tanggal apa bulan Agustus 2016 itu baru bisa naik motor. Baru bisa itu cuma baru belajar. Oh. Berarti dia bukan anggota klub motor ya? Ya, bukan. Saudara tahu nggak dia anggota klub motor? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Jadi baru bisa naik motor. Punya motor dia? Barusan motor. Punya motornya? Punya orang tuanya setahu saya Pak. Punya orang tuanya? Iya. Motor apa itu? Motor Beat putih. Oranye putih. Oren putih. Iya, oranye.
Saudara Arfan tahu dia udah punya SIM atau apa saat itu? Setahu saya sih belum kan, Pak. Belum. Belum. Karena saat itu saudara Anwar tahu bahwa itu baru ya, Baru bisa naik motor. baru bisa naik motor ya. Nah, terus pernah saudara lihat dia nabrak atau motornya kecelakaan atau nabrak ketika belajar motor itu pernah? Eh, nggak tahu sih Pak, kalau apa nggak tahu. Nggak pernah. Nggak Waktu tahu. dia belajar motor, Nggak tahu apa nggak tahu. saudara tahu dia baru belajar motor saat itu dari mana? Taunya kan naik sepeda Pak bareng sama saya dibonceng sama Kamu udah bisa naik motor saat itu? waktu kelas 2 Udah. udah Oh, jadi kalau Sudirman motornya di stand kayak begitu, bisa nggak kira-kira menurut? nggak bisa. Hah? Setahu saya sih nggak bisa. Atau kebut-kebutan dia? Nggak. Yang naik motor gue kadang ini Pak remnya kadang suka dipegang. Oh, Iya. mungkin kalau sambil didorong mungkin bisa kali ya, kenceng ya? Bisa. Bisa. Enggak, kami mau konfirmasi karena kan dalam dakwaannya didakwa bahwa Sudirman itu anggota klub motor ya, gitu loh. Mungkin nggak menurut saudara? Tahu saya nggak mungkin. Ada persaingan sehingga dia mau membunuh orang? Enggak. Karena di itu orangnya pendiam Pak. Nggak Ini banyak otak pelaku loh, karena dia ini dapat SMS dari Dani katanya, lalu menyebarkan ke Sakatatal, merencanakan untuk membunuh loh. Ya, Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Hah? Nggak mungkin. Rajin dia sholat ya. Rajin setahu saya. Kalau minum mabuk-mabukan nggak pernah dia lihat ya. Nggak pernah. Kalau minum air putih sering lihat mungkin ya. Sering Oh ya. es teh jus. Oke. Kemudian bagaimana dia sehari-hari? Tukang berantem atau apa? Ya lebih banyak diem sih Pak, kalau ngobrol pun seperlunya Pak. Kayak cuman ajak main juga jarang ngobrol sih Pak. Jarang ngobrol sih. Jarang ngobrol ya. Jarang ngobrol. Terus kesan teman-temannya sama Sudirman apakah, mohon maaf ya, karena kemarin-kemarin waktu kami belum menerima kuasanya, kan kami baru terima kuasanya kurang lebih 1 bulan lalu ya. Iya. Nah, kami baru ketemu pribadi baru 4 atau 5 kali ketemu dengan Sudirman. Kami datang ke lapas, sebelum itu kan kami hanya mendengar. Katanya Sudirman itu keterbelakangan, terus punya kelainan, apa namanya, secara mental. Betul nggak sih menurut kamu? Kalau setahu Arpanya Pak, enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak seperti itu. Terus apa yang kesan kamu terhadap Sudirman apa? Kesannya ya apa ya? Enggak tahu. Enggak seperti itu sih Pak. Normal, dia pengen punya pacar nggak? Sudirman punya pacar nggak? Kalau setahu Arpan sih punya. Oh punya ya? Oh jadi normal dia ya? Punya. Sudirman punya pacar ya? Punya setahu Arpan. Normal dong berarti ya? Oh, kalau dibilang bahwa dia kelainan mental, Enggak. berarti enggak ya? Enggak. Oh, pacarnya 1 atau 2 yang kamu tahu? Lebih dari 1? Ya mungkin. Tapi setahu Arpan punya. Punya ya? Sudah punya. Oh, ya Ritono. Ya, kan sering kamu nginep sama Sudirman ya? Tiap malam minggu aja Pak. Tiap malam minggu. Iya. Kesan bergaul kamu sama Sudirman bagaimana? Ya kalau nggak saya ajakin ngomong ya diem Pak. Oh, Diem atau aja. lagi sama pacarnya dia juga enggak? Enggak. Pernah lihat pacarnya enggak? Enggak pernah. Soalnya saya situ cuma seminggu sekali. Oh, enggak, saya kembali dulu sebentar. Arfan. Arfan pernah lihat pacarnya Sudirman? Dibawa belum pernah. Tapi kalau untuk kayak itu pernah sih. Apa namanya? Kayak ya foto kayak nunjukin gitu. Oh, pernah lihat fotonya? Pernah. Oh, fotonya doang? Iya. Oh, ya. Tadi dia sebutin ada yang mirip katanya di sini. Ya, kembali ke Ritono ya. Ritono, yang kesan kamu bergaul dengan apa? Dengan Sudirman. Sudirman. Apa tanggapan kamu dengan pribadinya Sudirman? Ya kalau saya sih Pak, Sudirman tuh orangnya baik, pendiam, nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Dia istilahnya paling di rumah, keluar juga paling main ke tempat rumahnya Arpan, paling ke musola itu aja, nggak pernah jauh-jauh sih main tuh Pak. Sholat rajin dia ya? Sholat rajin, alhamdulillah. Selama nginep di kamu pernah ngajak minum kamu? Belum pernah Pak, paling ngopi aja. Paling ngopi? Ngopi. Nggak pernah lihat dia minuman keras? Belum pernah Pak, Ya, minum-minuman apa? nggak ada. Beralkohol nggak pernah ya? Nggak pernah, Belum pernah ya? belum pernah Pak, Ngajak beli ciu gitu? nggak pernah Pak, Oh. Sudirman ada tatonya nggak sih? nggak ada Pak, Nggak ada. nggak ada. Kamu tahu Sudirman bisa naik motor apa enggak? Sepengetahuan kamu saat itu? Kalau waktu saya ingat saya sih belum pernah lihat Pak. Cuman soalnya
Kalau ke situ tuh seringnya kalau nggak saya bojeng saya jalan kaki. Soalnya deket sih paling kurang lebih 150 meteran dari rumah Arpan. Jadi kamu nggak pernah lihat Sudirman naik motor? Nggak pernah. Oh, jadi Iya. kalau dia anggota klub motor gimana kira-kira dia katanya terbukti? Kayaknya nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, pasti nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak. Oh. Terus teman-teman yang Sudirman kamu pernah kenal nggak? Kalau itu nggak. Nggak pernah kenal? Iya, soalnya saya situ kan cuma pendatang Pak. Cuma tiap ya malam minggu aja pas main aja ke rumah pacar. Oke, ke Lilis. Lilis ya, kamu pasti kenal ya dengan kakak kamu ya. Pernah nggak dia berkelahi, cari gara-gara dengan tetangga, tukang bikin onar, ribut, pernah nggak? Nggak pernah Pak sama sekali. Nggak pernah, Ya dia pendiam Pak. pendiam. Ya sekolah aja dia tuh malas tuh Pak. Soalnya suka dibully. Kenapa Jadi- dibulinya? Pendiam sih soalnya diecehin terus tuh Pak. Katanya dia tamat SD umur 17 tahun, betul itu? Betul, jarang Kenapa kelas. menurut saudara Lilis? Karena malas. Karena males, bukan karena bodoh. Bodoh juga. Mohon maaf ya, Enggak. gitu. Bukan. Karena diisukan kan bahwa ada sampai mengatakan Sudirman itu idiot. Waktu saya pertama ketemu Sudirman 1 bulan lalu setelah terima kuasa, kami datang ke lapas di Bancai, Bandung. Selalu saya ngobrol sama Sudirman, saya kaget. Kok nggak seperti yang digambarkan. Saya bilang ini sehat nih anak semua. Memang ini ya, saya pikir. Jadi menurut kamu gimana? Menurut saya Sudirman tuh baik Pak. Terus polos, lugu. Kalau main juga sama Lilis aja tuh Pak. Oh, main sama Lilis. Ya, terus Teman kalau- dekatnya yang kamu tahu siapa? Olid, Olin. Ya. Pacarnya? temen Olid. Oh, temennya. Temennya Sudirman. Oh, kalau pacarnya dia kamu tahu nggak? Kurang tahu Pak. Nggak tahu. Gak tahu. Tapi kamu tahu dia punya pacar? Gak tahu sih Pak. Nggak tahu ya. Nggak Oke. Kamu Malu pernah sih lihat? kalau Sudirman. Ya. Kamu pernah lihat dia minum, Nggak pernah Pak. Ngerokok aja nggak pernah Pak waktu itu. ngerokok juga nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Terus dia sering bawa motor? Waktu itu pernah jemput Lilis. Itu juga pelan banget Pak naik motornya. Jadi iya masih belajar soalnya Pak. Oh, masih belajar ya? Iya. Pernah dibonceng ya? Iya, terus Lilisnya tuh gemes kan, soalnya pelan banget tuh Pak. Jadi Lilis yang nyetir gitu. Oh. Jadi kalau ada bilang dia geng motor yang beringas gimana menurut Lilis? Dia takut kayaknya Pak. Mungkin nggak? Enggak, Dia bawa motor kenceng, dia masuk ke klub motor katanya? enggak mungkin. Nggak mungkin? Enggak mungkin Pak. Oh. Ya cukup mulia yang dari saya. Ada tambahan? Bub? Bub? Silakan. Mengatakan tadi bareng ya sama Sudirman. Setelah itu pulang kan? Pulang. Nah itu kan bareng sama Lilis ya? Ya, betul. Pulang ke rumah. Sampai jam berapa itu Lilis bareng terus di malam minggu itu? Di rumah aja Sudirman, Bu. Jadi Sampai- seharian? Iya, Juga seharian. ya artinya Pagi tidur sampai pagi. langsung Iya. tidur di rumah, besoknya beraktivitas lagi bareng sama Lilis Iya. aja. Iya, Berarti di malam minggu itu dari Arfan ke rumah di rumah. tidur Iya, dan Lilis tidur. tahu ya? Tidak kemana-mana lagi ya? Kemana-mana. Baik, cukup. Cukup ya? Yang mulia. Baik, dari termohon. Ya, silakan Pak. Terima kasih Majelis Hakim. Saya menanyakan kepada saksi Ritono ya. Ya. Saksi Ritono mengenal Sudirman sejak kapan? Apakah sejak SD, SMP, SMA? Enggak, cuman waktu saya pacaran aja sama istri. Oh, jadi pada saat pacaran saja. Pacaran saja. Pada saat SD, SMA, SMP, SMA belum kenal Tidak, ya. paling Arfan. Baik. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa setiap malam minggu ya. Ya, hampir sama minggu. Setiap malam minggu bersama dengan Sudirman Iya. nginap ya. Iya. Nah, apakah setiap bulannya, setiap minggu Sudirman nginap di tempat saudara atau saudara nginap di tempatnya Sudirman? Ya kalau setiap malam minggu kan kadang saya kan ada halangannya Pak. Kadang Oh. pernah ya sekali nggak ke situ, Sekali. sakit atau apa kan pernah. Kalau kita lagi fit, kalau main di situ ya pasti saya ajak. Baik. Hmm. Nah, kemudian pada saat tadi kan nongkrong ya, nongkrong minum kopi ya biasa ya. Iya kalau di rumah. Ya.
Kemudian saya tanyakan lagi, apakah pada saat itu pernahkah terlintas dari Sudirman menyampaikan kepada saudara, misalnya contoh, saya sedang sakit hati nih sama seseorang, atau seperti apa, pernah nggak terucap dari Sudirman menyampaikan kepada saudara saksi? Nggak pernah Pak. Oh tidak pernah Iya, ya. cuman banyak diem aja kalau nggak Banyak diajak ya. ngobrol diem. Apakah pernah curhat juga tidak pernah? Ya. Terkait pacarnya, tadi kan pacarnya ada lebih Yang ini dari... ya, Oh Arfan. yang ini, oh ya. Tahu. Oh, tidak pernah Sudirman Iya. curhat terkait apapun masalah pernah. pribadinya, tidak pernah ya? Banyak kan diemnya Pak. Kan banyak diamnya. Baik, apakah Sudirman pada saat tanggal 27 Agustus tadi ya, Ya. saudara Sudirman masih berada di rumah saudara Sampai setengah 10 saya Pak. sampai setengah 10. Kurang Berarti lebih. setelah setengah 10 Sudirman kemana? Apakah enggak, saya tanya ke Ritono. Ya. Apakah pada saat selewat tadi setengah 10 kan? Nah, jam 10 dia kemana? Sudirman apakah masih berada di rumahnya Ritono atau sudah di mana menurut saksi? Kurang tahu Pak. Saya kan udah pulang. Oh sudah Iya, setengah 10 saya pulang. Siap. Jadi tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa rumah Sudirman berdekatan dengan saksi ya, benar? Ya, Jaraknya begitu dekat, berdekatan, bersampingan atau ke rumah ini pacar Pak. rumah pacar? Pacar. Kemudian, nah pada saat itu apakah tadi kan mengatakan bahwa Sudirman baru pertama kali bawa motor, Pak? Seperti itu ya, saudara saksi katakan tadi ya, baru pertama Sudirman bisa bawa motor atau? Kalau yang ini sih tahu persis ini Pak. Kalau Oh, saya kan kalau di saya itu Oh, cuman ikut aja Baik, jalan baik, kaki. terima kasih. Saya tanya ke Lilis ya. Boleh. Lilis dengan Arfan ini kan tadi saya mendengar bahwa Arfan ini adik iparnya Sudirman ya. Bukan ini Ritono. Oh Ritono, Iya, bukan Arfan. Oh ya. Nah kemudian si Lilis kenal Sudirman ini apakah pada tanggal 27 Agustus itu Sudirman berada di tempat, di rumah, di rumah. di rumah, Iya, di rumah. di rumah. Nah apakah Lilis melihat juga ada sebuah motor Honda Beat di situ terparkir atau sudah tidak ada? Honda Beat motor siapa yang Motornya maksudnya, Sudirman. Pak? Di rumah. Oh ada di rumah ya, Iya, di tidak rumah. kemana-mana Nggak pada saat kemana-mana. itu ya. Iya. Cukup untuk dari saya majelis hakim. Baik, sedikit saja yang mulia. Untuk saksi Ritono. Ya. Tadi saudara saksi Ritono menyatakan melihat Sudirman ya. Kalau Ya. bisa jelaskan, kalau masih ingat Sudirman tuh pada saat itu mengenakan pakaian apa ya pada saat 27 Agustus 2016? Kalau masalah pakaian Pak, jangankan 8 tahun 3 hari juga nggak inget Pak. Berarti tidak ingat ya? Ya. Baik, nggak apa-apa, tidak ingat ya berarti ya. Lalu tadi saudara saksi itu pulang duluan ya jam setengah 10 berarti ya? Betul Pak. Pada saat saudara saksi mengajak pemohon yaitu Sudirman untuk tidur ke rumahnya, Sudirman menolak tadi ya? Betul. Ada Sudirman mengatakan mau kemana nggak setelah itu? Tidak, cuman nggak ikut aja gitu. Cuma nggak ikut aja sebatas Betul. itu ya. Izin melanjutkan majelis. Kepada ketiga yang dihadirkan oleh penasihat hukum, saya menanyakan untuk ketiga saudara ini kenal dengan Indra Pratama Putra dan juga Leon Andrean tidak? Tidak, Tidak, tidak. tidak. Mohon izin. Selanjutnya saya tanyakan, berarti tidak pernah mengetahui yang namanya Indra Pratama Putra dan juga Leon ya, Leon Andrean ya? Tidak kenal. Tidak. Mohon izin majelis pada perkara akuo untuk keterangan dari Indra Pratama Putra dan juga Leon sudah diperdengarkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh para terpidana, dan di situ diterangkan, izin membacakan majelis pada putusan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 kegiatan dilakukan jam 19.00 sampai jam 21.00. Saksi pergi dengan pacar. Selanjutnya saksi berkumpul dengan para terdakwa dan minuman keras di depan warung Ibu Nining, lalu sekitar jam 22.30 WIB saksi pulang. Selanjutnya bahwa pada malam itu saksi melihat dengan jelas terdakwa Sudirman dalam posisi berdiri di antara para terdakwa lainnya. Selanjutnya terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan
Keberatan tidak membenarkannya. Jadi sebelumnya sudah diperdengarkan sebagai saksi yang meringankan, sudah dijadikan pertimbangan. Siap, terima Ada lagi kasih. pertanyaan? Cukup yang mulia. Cukup. Yang lain ada tambahan? Cukup. Dari pemohon ada tambahan? Kami mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh termohon bahwa para saksi alibi yang kami hadirkan ini melihat dan bersama-sama dengan pemohon pada malam itu terakhir adalah 21.30 yaitu Betul. dengan Ritono. Peristiwa yang didakwakan terjadi mulai dari 21.15. Ya. Kemudian fakta yang dari para saksi didapatkan bahwa pemohon saat itu baru bisa belajar motor, tidak pernah minum minuman keras, bukan anggota geng motor, tidak berkumpul di rumah Bu Nining. Jadi apa yang dibacakan oleh termohon tadi itu adalah dakwaan itu yang ingin kami bantah sebenarnya di dalam perkara Eko. Jadi mohon dicatatkan dalam persidangan kami hadirkan para saksi alibi ini untuk menguatkan karena ini Sudirman ini mempunyai alibi tersendiri karena kalau 5 terpidana yang lain itu saat itu malam itu ada di warung Bu Nining lalu ke rumah Pak RT. Sudirman ini adalah malam itu bersama dengan adiknya Lilis dan dilihat oleh Ritono maupun Arfan. Demikian. Ya, itu tanggapan dari jaksa. Kami ulangi, termohon jaksa mewakili di sini ya terhadap keterangan saksi ini ya. Yang Bapak ingin buktikan malah sebaliknya. Itu tanggapan dari termohon. Sah-sah saja ya kan. Mereka memberikan pendapatnya terserah ya kan. Ya. Betul yang mulia, betul. Ya. Yang penting saudara membuktikan sebaliknya. Betul mulia. Kami minta dicatatkan supaya sebaliknya karena itu ada tanggapan dari termohon tadi. Dan itu sudah diterangkan juga sama saksi ini, Pak. Ya kan? Oke, makasih mulia. Ada lagi? Sudah cukup mulia. Cukup ya? Cukup dari termohon? Cukup ya? Ibu masih ada sama Bapak masih ada yang mau diterangkan lagi? Selain yang Ibu terangkan? Cukup. Cukup ya? Pak Sudirman, sudah dengar ya keterangannya? Ada yang salah nggak dari keterangan 3 orang saksi ini? Benar, Pak. Benar. Iya, sama mereka. Sama Lilis, Arfan, sama Mas Tono. Ya. Ya, terus saya main HP. Ya, itu sama dengan keterangan Pak Sudirman yang diberikan sebelumnya ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu atas keterangannya. Pemeriksaan sebagai saksi sudah selesai. Bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan. Ya, Kalau ada terima kasih. keperluan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak, dihadirkan Pak. Pak Sudirman. Silakan masuk Pak Sudirman. Pak Sudirman sehat? Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat ya? Pak Sudirman memberikan keterangan pada hari ini. Pak Sudirman siap untuk memberikan keterangan? Siap. Siap ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Kalau kita skor dulu ya untuk dengar kumandang azan. Sidang skor.
Baik, skor cabut, sidang tetap menyatakan terbuka untuk umum. Kita tolong handphonenya Pak. Pak Sudirman. Ya. Siap ya untuk diperiksa pada hari ini? Siap. Siap. Pak Sudirman, kalau tidak tahu, cukup mengatakan tidak tahu. Karena ini bukan ujian matematika. Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui. Kalau saudara tidak tahu, cukup tidak tahu. Ya. Siap. Akan dimulai pertanyaannya dari tim penasihat hukumnya. Ya. Ya. Mengerti Pak Sudirman? Ngerti, Pak. Mengerti ya. Pelan-pelan saja ya Pak penasihat hukumnya. Silakan Pak untuk dimulai pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan kepada Saudara Sudirman, karena ada 2 saksi hadir di ruangan ini yang akan kami hadirkan untuk ada 3 saksi ya, yang akan kami hadirkan nanti sesudah ini. Kami mohon saksi yang akan bersaksi nanti dapat meninggalkan ruangan sidang ini terlebih dahulu. Yang akan jadi saksi termasuk Lilis, bisa keluar dulu. Ya, di luar aja. Silakan Pak untuk di. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Saudara Sudirman sehat ya? Tadi sudah ditanyakan ya? Sehat. Kami selaku penasihat hukum ingin mengkonfirmasi di depan persidangan PK ini beberapa hal terhadap Saudara Sudirman ya. Yang pertama, Saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya? Masih. Oke, saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor, sama rombongan saya tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, di korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu Pak, kata sayanya.
Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Polsek Talun. Terus balik lagi ke Polresta. Polresta polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemaluan dibakarin juga. Suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Terus terus pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam kisah bareng gitu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. akan dicatat sama panitra kami ya. Pak Firman ternyata di dunia kalau saya jadi Nah, terus pas itu saya dibon ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh aja nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu itu, lupa nama perannya. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya, menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah kita tanyakan kepada 6 terpidana lain pemohon PK yang terdahulu. Kami hanya ingin mengkonfirmasi sebelum saya bertanya tentang nama-nama yang katanya Sudirman berikan ya, sebelum ke situ ya. Tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana? Coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi. Kamu ada di kantor polisi kan? Dibawa ke kantor polisi. Iya. Betul ya? Betul. Lalu diperiksa kan? Iya. Diperiksa. Lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu, bagaimana bicaranya polisi? Saya ngomong, wah ini buat apa? Kata polisinya, udah kamu diem aja, yang gitu. Jadi dibawa kemana? Bawa ke dalam mobil. Dalam mobil. Terus enggak ke tempat mana? Dibawanya Sudirman sesudah di mobil. Penyidik. Bukan untuk mengambil batu, katanya kan mau ngambil batu, barang bukti kan? Iya. Di mana itu? Ambil batunya. Ya. Di ruang showroom mobil, di belakang sawah. Di belakang sawah mana? Masih ingat nggak? Masih. Showroom mobil? Iya. Di belakang showroom mobil ya? Iya. Yang nunjukin batu itu siapa? Polisi, Pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Bukan.
Itu polisi yang bilang bahwa itu batunya. Iya. Oh, berapa besar batunya, bisa masih ingat? Oh, agak besar ya, sesuai dengan barang bukti yang difoto ya. Iya. Mungkin ada yang bawa BAP, bisa ditunjukkan barang bukti, daftar barang bukti tentang batu. Ya, saya lanjutkan ya sambil itu. Saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya Iya. yang terlibat. Yang suruh siapa? Itu polisi Pak suruh nyatat nama-nama teman saya, terus ditambah 3 orang itu yang saya nggak kenal. Ya, yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya, Hadi, yang lain itu siapa yang sebutin nama itu? Kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada? Saya Pak. Saya. Kamu taunya dari mana? Ya kan suruh sama polisi, suruh nyatat. Oh, polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut. Iya, suruh nyatetin semua. Nyatat doang. Iya, nyatat. Namanya itu muncul dari Polisi ya. polisi. Iya. Oke. Jadi siapa yang Sudirman sampaikan, yang disampaikan polisi tadi? Bilangnya itu kamu catat nama teman-teman kamu. Bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi biar 11 orang. Itu bilangnya. Itu dari polisi. Iya. Bukan Sudirman yang ngomong, sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu, bukan? Bukan. Oh. Pada aslinya Sudirman lihat nggak bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang dituduhkan, membunuh, ngeroyok ke almarhum Eki dan Vina? Sudirman lihat nggak itu? Ya kalau saya mah, soalnya saya malam itu di rumah tetangga saya sih Pak. Ya, tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana? Rumah tetangga saya. Rumah tetangga. Yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga? Nggak ada Pak. Bukan itu. Maksudnya ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27? Sama Arfan, Mas Tono, Lilis. Oh, sama Alvan, Tono dan Lilis ya. Oke. Jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan Arfan, Tono dan Lilis. Oke, kembali lagi. Terus sesudah ambil batu, ya, sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil apa namanya, bambu ya. Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya saya lihat lagi gergaji Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya. Di mana itu? Di ruang penyidik kalau nggak salah. Oh, jadi dipotong dulu, waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya? Iya. Bukan diambil dari TKP ya? Bukan. Oh. Jadi waktu ditanya baru dipotong. Sudirman lihat itu dipotongnya? Lihat. Lihat? Lihat. Berapa banyak bambu yang dipotong? Cuma satu. Cuma satu. Coba dikasih lihat apa batu sama ininya. Ada. Yang mulia, gambar batu sudah pernah kita hadirkan di persidangan sebelumnya. Saya takutnya ini juga hilang. Takutnya ini bambu aja diperlihatkan. Ada Pak, kita lihat gambar bambunya. Kadang keluar ya fotonya. Di berkat pemohon keluarkan. Baik, Pak Sudirman, itu kan ada satu buah bambu. Pernah lihat bambu itu enggak? Lihat Pak, ini yang justru pas baru gergaji. Di gergaji. Iya. Kapan itu? Ya pas saya suruh bawa batu itu Pak.
Tanggal 27 apa tanggal 31? Ya, malamnya, Pak. Hah? Malamnya. Pas ditangkap kan saya keliling suruh. Sudirman ditangkap kapan? Barang tanggal 31. Tanggal 31 siang. Ya. Ya, Sore. sore. Malamnya kamu lihat bambu itu. Ya, sebelumnya ngambil batu dulu, Pak. Batu tuh saya dibawa ke penyidik, polisi lagi gergaji batu kayu, Pak, bambu. Jam berapa kamu Ya. lihat bambu itu digergaji? Lupa sih Pak, jamnya. Lupa. Batu itu diambil Isya. kapan? Ya, Batu habis isaan. habis isya. Iya. Duluan batu itu apa bambu dulu? Batu dulu. Batu dulu. Iya. Jadi batu habis isya, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik kan. Cukup ya? Ada pertanyaan dari termohon? Satu. Cukup? Termohon cukup ya? Besar. Cukup, Bu? Mau silakan duduk. Silakan, Pak. Jadi lewat persidangan siang hari ini terjawab sudah yang selama ini kita bertanya bahwa Sudirman sesudah melempar peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 batunya dibawa pulang, ternyata batunya nggak dibawa pulang. Batunya ada di situ, batunya besar ya. Ya, melemparnya pun kelihatannya kan kami udah pernah lihat itu ya 30 cm di dalam keterangan itu ya. Persis seperti yang terkonfirm disampaikan sebesar ini ya, bukan batu kerikil untuk timpuk-timpukan ya. Batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi. Iya. Kamu bawa jadi barang bukti. Iya. Bambunya pun kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya, tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya. Betul ya? Betul. Wah, jadi sesudah terjadi pembunuhan ditusuk ditusuk bambu, baru bambunya dipotong. Iya. 4 hari kemudian. Iya. Nah, ini terkonfirm yang mulia bahwa bambu dan batu itu barang buktinya diambil bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Itu kemudian nama-nama yang 11 itu atas arahan siapa, Sudirman? Polisi, Pak. Polisi Iya. yang suruh kamu sebut nama-namanya. Iya. Padahal kamu di antara 11 itu yang kamu kenal siapa? Ya, yang kenal cuma Eko, Hadi, kecuali 3 orang lah yang nggak kenal, Pak. Yang kenal cuma berapa orang? Ya. Yang nggak kenal cuma 3 orang. Yang nggak kenal. Yang nggak kenal siapa aja? Andi, Dani sama Peggy, Pak. Oh, makanya nggak ketangkap ya. Gitu. Karena Sudirman juga nggak kenal gitu ya. Iya. Oh, ya. Jadi Dani, Andi sama Peggy. Iya. Gitu kan? Nah, waktu minta disebut nama-nama itu, kalau nggak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman? Ya, dipukul terus, Pak. Dipukul terus? Iya. Kamu waktu dipukul ada meninggalkan luka bekas? Pas. Apa aja? Apa aja yang diinikan? Nggak, diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? Tendang. Ditendang di samping. Iya. Terus? Kepala, terus? Rokok. Pakai rokok dari belakang, terus? Tembak dari belakang? Iya. Nah, terus tangan? Tangan. Injak. Tangan di sini ya? Iya. Oh, kita bisa tunjukkan majelis ya. Yang pertama dulu, yang tangan dulu, coba tunjukin tangan bekasnya ya. Yang mana yang ini yang diinjak ya? Ini diinjak. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang, ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Sorry ya, saya pegang ya, apa ya? Diginin bisa nggak dilurusin? Dilurusin, kalau saya bantu meluruskan, sakit nggak?
Sakit. Tapi diginiin bisa. Oh. Jangan dikakuin gitu. Ya, Pak. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Satu lagi yang lain ya, Sudirman. Kan ada 3 orang tadi kamu katakan nggak kenal ya, Andi, terus Dani, Peggy. Kalau Rivaldi, kamu kenal nggak? enggak Pak, itu tunjuk dari polisi juga Pak. Nggak kenal. Enggak. Oh, kamu pada tanggal 31 Agustus 2016 pernah dibawa keluar atau ke Polsek Utara Barat nggak? Iya Pak, Sama siapa yang bawa? sama polisi Pak. Kamu kenal siapa polisinya? Enggak kenal, lupa Pak, udah lama. Nggak kenal. Enggak kenal. Oh, nggak pernah dengar nama Pak Rudiana? Enggak Pak. Nggak pernah kenal, nggak pernah dengar ya? Iya. Oh, kamu dibawa ke Polsek Utara Barat. Iya. Tanggal berapa? Malam itu. Iya, malam itu. Tanggal 31 Agustus 2016 ya? Iya. Nah, apa yang kamu lakukan di Polsek Cirebon Utara Barat? Kan waktu saya kan diputar-putarin. Apa? Muter-muter pakai mobil. Nah, tiba-tiba polisi itu masuk ke Polsek Utara itu. Nah, pas itu kata polisinya, udah tuh kamu tunjukin tuh orang yang banyak tatonya gitu. Oh, polisi suruh tunjukin orang yang apa? Banyak tatonya. Yang banyak tatonya. Iya. Padahal kamu nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Terus kamu tunjuk. Iya, disuruh sama polisi. Oh, kenapa kamu tunjuk? Padahal kamu nggak kenal. Ya, soalnya kan kalau nggak tunjuk udah dipukulin terus Pak. Oh, dipukulin terus. Akhirnya kamu tunjuk. Iya. Yang kamu tunjuk itu adalah yang akhirnya kamu tahu namanya Rivaldi. Iya. Oh, sesudah kamu tunjuk, apa yang kamu lihat terjadi sama Rivaldi? Ya, adu mulut Pak. Adu mulut. Adu mulut. Iya, sama polisi. Rivaldinya. Iya. Ah, terus? Ya, kalau dia kan emang namanya Rivaldi bukan Andika. Tuh bilangnya, saya Rivaldi Pak, bukan Andika. Tapi tetap aja dibawa sama polisinya. Oh, satu mobil sama kamu dibawa? Enggak Pak. Enggak satu mobil? Enggak. Oh, kamu mobil yang lain? Iya. Rivaldi dibawa mobil yang lain? Iya. Oh. Sesudah sampai ke sana di Polres Kota Cirebon, kamu pernah diketemukan lagi dengan Rivaldi? Cuma beda kamar Pak. Beda kamar. Iya. Oke. Cukup mulia dari saya, mungkin teruskan rekan lain. Oke. Izin yang mulia, Sudirman, saya ingin mendapatkan penegasan mengenai yang berkaitan dengan apa yang Sudirman terangkan di dalam berita acara pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Nah, saya mau tanya, pada saat itu kamu tanda tangan? Pas 2016, yang pertama sekali di Cirebon. Enggak Pak. Tanda tangan atau tidak BAP? Nah, Enggak. tadi kamu kenal kata-kata BAP. Kenal? Tanda tangan tidak? Enggak Pak. Yakin tidak tanda tangan? Iya. Oke. Pada saat itu kamu tanggal lahirnya berapa? 20 November. Dan 5. Oke, kamu diperiksa bulan September tahun 2016. Itu di bawah 17 tahun, di bawah masih 17 tahun. Kamu didampingi pengacara tidak? Hah? Iya. Kamu lahirnya tadi benar tahun 95? Umurnya berarti bukan 17 tahun ya? Bukan 21 Pak. 21 ya, tapi ditulis di BAP-nya 17 tahun yang mulia. Ya. Oke, saya tanya lagi sebelum nanti kita akan konfirmasi BAP-nya kepada yang mulia. Nah, di dalam BAP yang tahun 2016, Sudirman itu bicara banyak dan mengakui adanya peristiwa pembunuhan dan ruda paksa. Kok bisa? Kenapa? Waktu itu ikut mengakui? Ya
Ya, karena saya dipukulin terus Pak. Dipukulin terus. Ya, disetrumin, ditendangin sama polisi. Oke. Jadi apa yang Sudirman ada di dalam BAP ini sama Sudirman semuanya tidak diakui? Enggak Pak. Kamu tidak akuin? Enggak. Jadi kamu mau cabut? Ya Pak. Di dalam BAP ini kamu mau cabut semua keterangan kamu? Iya. Ini keterangan kamu ini benar nggak ini? Enggak Pak. Enggak? Enggak. Berarti ini semuanya bohong? Bohong, itu paksaan. Kamu yakin tidak tanda tangan? Enggak Pak. Enggak? Enggak. Oke. Ayo, Dirman yuk. Ya. Jadi lahirnya tahun berapa? Tahun berapa? 20 November tahun 95. 95 ya. Tapi di sini dituliskan oke. 17 tahun. Tanggal lahirnya sama. Ya. Kemudian ini tanda tangan Sudirman enggak nih? Nih. Bisa Pak, cuma saya kan datangin huruf C. Sama ya Pak, yang tanda. Nah, sama ya. Coba tanda tangan. Nah. Ya, nih, kamu tanda tangan. Ya. Nah, lagi. Ya. Nah, terus lagi. Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Ya belum sempat baca kayak gini Pak. Lihat Nggak pernah tanda baca. tangan ini? Enggak Pak. Nggak Baru kali ditunjukin ini. juga? Kamu pernah ditanya jawab itu nggak di BAP gitu loh? Enggak. Nggak pernah? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Surat ini ditunjukkan nggak kepada Pak Sudirman? Surat ini? Coba Enggak. di atas Ini ada namanya kan? Pernah dikasih enggak ini? Enggak pernah Pak. Enggak pernah disuruh pernah baca. Enggak pernah. diperlihatkan nggak? Iya. Karena di sini juga ada parut. Nah, tanda tangan pernah enggak? Enggak pernah BAP-nya? Pak. Paraf? Pak Sudirman punya paraf nggak? Tahu arti tahu nggak? paraf? Tanda tangan kecil. Ada nggak? Ada nggak? Tahu nggak paraf? Nggak tahu. Kalau paraban, ngerti? Hah? Ada tanda tangan? Enggak, ini bukan. Ini bukan. Ada pertanyaan? Silakan, silakan Pak. Belum pernah. Itu bukan. Bukan. Belum. Kamu pernah ada tanda tangan di Polres nggak waktu Cirebon Kota? Nah, yang ini di parafnya ini. Apa? Ya. Kalau parafnya di Dirman itu di BAP begini malah. Tapi di kami nggak ada. Nah, ini. Tapi di kami nggak ada paraf. Ya, ini ada. Ya. Ya, ini ada yang seperti ini. Ini beda-beda para Penangkapan. ya. Ya, Beda-beda. Ini ada yang begini, ada yang begini. Ya.
Ini tiga lembar itu beda-beda parafnya. Tapi Pak Sudirman nggak pernah tanda tangan sama sekali. Nggak pernah Pak, nunjukin Diperlihatkan surat seperti ini kapan? ya pas di apa sidang pertama 2016 Pak. Pada saat persidangan diperlihatkan seperti itu. Iya. Di Polda tanda tangan juga nggak? Di Polda Bandung Di Polda pejabat 2016 enggak Pak. nggak di tanda Enggak. tangan juga. Silakan Pak. Cabut apakah persidangan? Pas persidangan ya, cabut. Penyidikan enggak? Bapak tahu enggak? Enggak tahu. Di penyidikan sambil duduk aja. yang sebentar. Oh, ada Mohon. lagi. Saya jelaskan bahwa dari beberapa lembar BAP ini itu memang ada paraf, tapi parafnya itu setiap halaman berbeda. Ini yang halaman satunya seperti gini, ya. Kemudian halaman 2-nya ini, ya, beda. Halaman 3-nya begini, ya. Terus tanda tangan, halaman 4-nya juga begini. Jadi berbeda-beda, yang mulia. Ya, tanda tangan seperti gini. Oke, apa pertanyaannya tadi? Di BAP. Bapak, sebentar, melalui saya aja. Bapak memberikan keterangan di persidangan, Pak Sudirman. Pernah ditanya-tanya, Waktu sidang 2016 ditanya-tanya sama Pak Hakim. Iya. ditanya nggak? Memberikan dijawab ya. Nah, yang Bapak tadi menerangkan itu, keterangan yang dicabut itu yang mana? Sesuai dengan pertanyaan dari Bapak ini tadi, termohon. Keterangan di mana? Di persidangan kah atau yang di sini? Gitu kan pertanyaannya kan? Di persidangan apa di mana? Enggak, gini Pak. Ya, biarin aja dia berpikir. Nah, Bapak kan sebentar Bu Titin, sebentar. Pak Sudirman kan memberikan keterangan di depan persidangan. Ya. Ya kan? Betul enggak? Iya. Benar. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa ya? Bisa. Di persidangan kan ditanya sama hakimnya. Hakim yang duduk seperti ini kan ditanya sama hakimnya, apakah Pak Sudirman dalam keadaan sehat? Ada ditanyakan seperti itu? Iya. Ada. Terus Pak Sudirman menjawab ya? Iya. Menjawab. Kemudian ditanyakan lebih lanjutnya mengenai kejadian segala macamnya. Benar nggak? Benar nggak yang ditanyakan? Kapan kejadiannya? Siapa pelakunya? Waktu persidangan itu? Kamu ditanya waktu persidangan, maaf yang mulia mungkin bahasan. Waktu persidangan kamu ditanya apakah prosesnya waktu itu kejadian apa, ditanya nggak sama hakim? Lupa. Terus ditanya nggak sama hakim apakah keterangan kamu yang di dalam BAP di polisi, waktu keterangan Sudirman di dalam polisi itu masih berlaku atau dicabut? Dicabut. Ngomong di sidang. Waktu itu ngomong di sidang. Ngomong. Iya. Yang kamu cabut itu berarti keterangan kamu yang di polisi. Ya. Iya. Maksudnya di persidangan Sudirman menyatakan bahwa keterangan di polisinya dicabut. Ya. Itu yang mulia. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih yang mulia. Cukup ya. Pak Sudirman masih sanggup untuk duduk? Silakan. Kalau sakit kita lanjutkan nanti. Masih kuat? Izin yang mulia, kami serahkan kepada kebijakan mulia Sebentar, untuk Pak. Ya. men-skors atau melanjutkan. Kita Terima tanyakan kasih. dulu kondisinya. Karena yang bersangkutan yang mengetahui kondisinya. Bagaimana? Bisa kita lanjut apa kita mau istirahat dulu? Mau lanjut atau mau istirahat? Pak. Mau lanjut, istirahat. Mau istirahat atau mau istirahat? Mau lanjut 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 atau mau istirahat?
Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Ya, disesuaikan penggunaan kata-katanya, Pak. Ya, makanya Pak. kami poin to poin saja yang mulia. Kami tidak seperti yang 6 terpidana. Kami hal-hal yang penting saja yang untuk menjadi fakta di persidangan PK ini yang kami tanya. Satu kali lagi saya perlu konfirmasi dari Saudara Sudirman. Tadi kami sudah mendengar bahwa saudara yang mencabut itu adalah BAP yang di polisi ya, di persidangan ya. Betul ya? Betul. Nah, terus yang kedua, saudara yang menyatakan di dalam BAP sebelumnya yang dicabut itu ya. Nah, jadi saudara Sudirman tidak pernah melihat ya ada kejadian kejar-kejaran, timpuk-timpukan, apalagi ikut di dalamnya nggak pernah terlihat, nggak pernah terlibat ya? Nggak pernah, Nggak pernah terlibat ya? nggak pernah. Saudara yang dari 11 orang itu tidak kenal, saya ulang lagi ya, bisa disebutin namanya? So, Ya, coba ulangi. yang kenal itu Eko, Enggak, yang tidak dikenal, yang tidak kenal. Andi, Dani, sama Perong, Peggy Perong. Oh, Andi, Dani, sama Peggy. Iya, Sama satu lagi yang di Polsek Utara Barat, Andika. Andika, ya. Oh, kamu taunya Andika itu? Iya, Oh, kamu taunya Andika ya? iya, Oh, bukan Rivaldi ya? bukan. Kamu taunya Andika itu ya? Iya, Oke. Jadi saudara tidak mengalami, dan satu kali lagi karena ini penting ya, dihadirkan menjadi barang bukti yang mengatakan terjadinya timpuk-timpukan dan tusukan pakai bambu ya. Sekali lagi kan tadi kurang jelas ya. Nah, ini untuk memastikan aja. Bambunya saudara Sudirman lihat penyidik yang gergaji ya. iya benar, Pak. Gergaji ya? Iya, Digergaji. Baru diambil sesudah kamu ditangkap ya. iya, Tanggal 31 Agustus 2016 ya. Nah, batunya adalah atas disuruh polisi ya untuk diambil batunya. iya. Oke, terima kasih, cukup mulia. Izin yang mulia, saya mau tanya kembali ke Sudirman. Di dalam BAP kamu itu dituliskan bahwa kamu ikutan di dalam pembunuhan atau ruda paksa. Kamu pernah membunuh? Nggak pernah, Pak. Tidak pernah membunuh. Nggak pernah, Sampai dengan saat ini kamu tidak pernah membunuh. nggak pernah. Yakin? Yakin. Oke. Kemudian yang mulia, di dalam berita acara penyitaan disebutkan bahwa batu itu tidak hanya satu yang mulia, ada 3. Tapi yang dihadirkan di dalam persidangan itu hanya 1. Ya. Kemudian pernahkah kamu memberi botol bekas minuman ciu kepada polisi? Nggak pernah, Pak. Paling batu aja, Pak. Batu aja? Ya. Itu pun yang ambil kamu atau polisi? Polisi yang nunjukin, Pak. Kamu yang ngangkat? Enggak, polisi yang ngangkat. Kamu cuman polisi yang nunjukin, polisi yang ngangkat? Iya. Kalau botol minuman, ya 2 botol aqua kosong, 2 botol kantong plastik bening, botol Sprite, botol Picola, pernah kamu kasih ke polisi? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Enggak. Izin yang mulia, di dalam daftar barang bukti itu disebutkan bahwa itu disita dari saudara Sudirman beserta dengan 3 batu. Ya, perlu kita lihatkan berita acara penyitaannya. Mari, Pak Sudirman. Kita lihat. Nanti kita berita acara penyitaan. Ya, saudara Sudirman. 3 buah batu ukuran besar, 2 botol aqua kosong, 4 mili, 2 kantong plastik bening kosong, 1 botol kosong Sprite, 1 botol Coca-Cola. Tadi pengakuannya hanya 1 batu. Dalam berita acara penyitaan dan daftar barang bukti juga disebutkan 3. Batunya 3 aja ukuran sedang. 3 buah batu ukuran sedang. Dan botol.
Enggak lihat Pak. Enggak pernah. Bukan. Baik. Saya mau confirm lagi ke Sudirman. Ini penting yang mulia. Satu. Yang tadi yang Sudirman dibawa ke Polsek Utara Barat ya. Itu ketemu siapa di situ? Rivaldi. Rivaldi. Iya. Rivaldi atau Andika? Ya, Andika kok. Kamu tahu nama Andika dari mana? Dari polisi itu Pak. Polisi yang suruh kasih tahu itu Andika. Iya. Kamu nggak tahu sebenarnya Rivaldi itu bukan Andika. Iya. Rivaldi itu kan aliasnya Ucil. Iya. Bukan Andika kan? Bukan. Oh, kamu tahu nama Andika dari siapa sekali lagi? Dari polisi juga Pak. Dari polisi. Iya. Disuruh tunjuk. Apa Iya. kata polisi? Itu tunjuk ya, apa orang yang banyak tatonya bilangnya gitu. Tunjuk Orang yang banyak tatonya. Nah, terus nama Andikanya disuruh sebutnya dari polisi. Kapan disuruh sebutnya? Ya pas waktu saya di mobil. Di mobil. Iya pas habis jemput Rivaldi. Padahal itu bukan Andika kan? Bukan. Kamu taunya dari polisi. Iya. Oke, makasih. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada waktu disiksa sama polisi, kamu kan ditembak. Ya. Jarak berapa meter? Nempel. Nempel. Iya nempel. Polisi itu kasih senjata di belakang badan belakang kamu gitu. Iya. Bunyi nggak meledak? Meledak nggak? Ya, bunyi ya. Bunyi. Bunyi. Terus apa yang kamu rasakan? Ya, panas. Perih Nggak sama. berteriak atau gimana? Ya kalau iya teriak Pak. Terus rasanya Panas gitu Pak. Perih. panas. Apa ada keluar peluru atau keluar apa? Asap atau apa? Kalau itu nggak tahu sih Pak, soalnya dari belakang Pak. Kamu teriak loh. Teriak. Berapa lama kamu merasa sakit itu? Ya, sampai sekarang Pak belum Sampai sekarang? sembuh Pak. Tahun berapa itu ditembak? 2016 16, sekarang 2024 masih sakit sekarang. masih Kalau duduk kamu nggak nyaman ya? nggak nyaman Pak. Tidur aja sering pagi terus jam 4 jam 3. Yang paling nyaman itu kamu duduk atau tidur atau berdiri? Yang mana yang paling kamu rasakan? Paling nyaman mah ada kegiatan Pak kayak Oh, jalan gitu. Kayak aktivitas itu. Aktivitas olahraga ya. itu jarak bukan 1 meter, 20-an jarak nempel kan? Nempel. Nempel ya? Iya. Berarti nempel terus selongsong itu nempel ke belakang kamu ya? Iya. Gitu. Karet atau apa sih yang kamu tahu itu pistolnya? Ya, saya nggak tahu sih Pak. Tapi meledak, bunyi Bunyi ya. Kamu merasakan tuh, apanya? merasakan bunyinya seperti apa sih? Ya kayak petak gitu Pak. Cetek gitu doang, Iya. enggak duar gitu enggak? Enggak. Cetek gitu doang. Iya. Berarti hampa dong, nggak ada apa-apanya tuh ya? Soalnya sakit ya. Sakit. Iya. Setelah itu, waktu kamu ditembak seperti itu, kamu langsung duduk kah? Langsung tidur kah? Atau disiksa lagi kah? Dipukul lagi atau gimana? Ya langsung tiduran Pak, sakitan ini. Tapi tidur dikasih? Dikasih izin kamu langsung ditembak begitu, kamu tergeletak atau kamu minta langsung jatuh atau kamu langsung bagaimana? Langsung jatuh terus suruh bangun lagi Pak. Suruh bangun lagi? Iya. Terus disuruh bangun untuk apa? Untuk apa? Ngakuin Pak. Ngakuin soalnya ada satu orang pengakuan. Si siapa Jaya. Pada saat kamu ditembak tadi, ya kan, kamu nangis kah atau teriak aja atau keluar mata aja atau gimana? Udah air matamu seperti apa? Ya teriak Allahu Akbar gitu.
Tapi nangis sambil nangis. Iya. Sampai kamu terus tergeletak, terus disuruh bangun lagi, disiksa lagi. Iya. Itu ya. Iya. Jadi hari-hari kamu tuh selama di pemeriksaan, walaupun tanpa ada pengacara, ya, yang dampingi, kamu setiap saat ketemu hanya untuk disiksa. Iya Pak, dipukulin terus. Yang paling kamu sakitin itu sisakan yang seperti apa? Ya. Apakah yang dibakar kah? Apakah yang ditembak yang digaplokin, yang digetok? Semuanya itu kamu rasakan sakit atau tidak dibandingin dengan ditembak? Lebih sakitan yang di sini Pak. Yang di pinggang. Di pinggang. Iya. Berarti yang diketok nggak sakit? Enggak. Yang diketok nggak sakit? Ya sakit tapi Sakit. Semuanya sakit lah ya yang dilakukan oleh polisi itu ya. Iya. Begitu. Kamu masih ingat mukanya? Lupa. Lupa. Namanya? Namanya nggak tahu. Nama polisinya? Lupa juga. Yang mukulin kamu itu 1 orang, 2 orang, 3 orang atau bergantian? Ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Iya. Jadi dalam pemeriksaan itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali kamu di bond, gimana tuh? Kamu diganti-ganti, penyidiknya ganti-ganti taruh disiksa. Penyidik kah atau orang lain yang itu? Polisi yang lain? Dua-duanya Pak. Oh, penyidiknya juga langsung itu? Iya. Nah, kembali. Penyidik juga ikut nyiksa? Iya Pak. Oke, nanti kita bisa lihat di BP. Pak Rudiana selaku itu nyiksa juga, mukul nggak? Lupa. Kamu tahu nggak Pak Rudiana orangnya? Nggak tahu dulu. Sampai sekarang nggak tahu Pak Rudiana yang seperti apa, orang nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kamu oleh penyidik kamu disiksa juga, dipukul. Iya. Yang nembak kamu itu dari penyidik atau siapa? Dari Reskrim Narkoba Pak. Dari narkoba, Iya, satu narkoba. Iya. Saya tegaskan kembali, yang menyidik kamu itu, ya, saksi ingat nih, yang nyidik, Sudirman, yang siksa kamu itu penyidikan, betul ya? Betul. Kamu ingat penyidiknya, mukanya? Lupa sih. Lupa, Iya. baik, itu bisa dapatkan di penyidik dari BAP. Cukup, yang boleh. Sedikit saja Mbak. Ya. Setelah Sudirman mengalami penyiksaan seperti itu, berapa lama baru ada keluarga yang membesuk, yang bisa melihat Sudirman kondisinya? Semenjak di Polresta ke Iya. Bandung aja Pak. Pas di Bandung. Iya. Nah, setelah pindah dari Bandung itu berapa lama baru ada yang bisa melihat kamu? Kurang lebih 3 bulan lebih lah. 3 bulan? Iya. Jadi selama 3 bulan tidak ada yang pernah mengunjungi melihat kondisi kamu, tidak ada? Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Dan sejak kapan bahwa Sudirman itu baru diwakili kuasa hukum? Ini penegasan saja. Sejak kapan kamu didamping? Lupa ya. Lupa Waktu di penyidikan tidak. Waktu sidang? Bandung kan ada. Oh, jadi baru waktu sidang ada Iya. pengacara yang mendampingi. Iya. Oke, cukup. Sebelum saya menyerahkan kepada Yang Mulia, untuk penegasan saja Saudara Sudirman, karena ini kesempatannya hanya di sini Sudirman untuk secara tegas mengatakan, tadi kami sudah mendengar berita acara pemeriksaan ya, yang di polisi, Sudirman sudah cabut di sidang ya, sidang yang lalu ya. Nah, lalu sekarang ada keterangan juga sidang tahun 2016-2017. Nah, Saudara Sudirman bisa secara tegas nggak mengatakan hari ini mau mencabut nggak kembali lagi, mempertegas ya pernyataan berita acara di polisi tahun 2016 Sudirman mau cabut karena nggak benar, satu. Iya. Ya, yang kedua yang disampaikan di persidangan tahun 2016 dan 2017 juga tidak benar, tapi kembali ke Sudirman ya, Iya. karena kami hanya menuntun gitu ya. Nah, saudara Sudirman mau mencabut nggak di depan persidangan ini? Cabut. Apa yang dicabut? Keterangan palsu Pak. BAP-nya. BAP-nya palsu ya. Iya. Kemudian yang disampaikan di persidangan tahun 2016-2017 juga Cabut. cabut ya. Iya. Itu tidak benar ya. Iya. Yang benar saudara adalah apa? Tidak tahu atau mengetahui peristiwa pembunuhan itu? Tidak tahu menahu Pak. Tidak tahu menahu. Terlibat atau tidak terlibat? Tidak. Tidak terlibat ya. Ada melihat yang lain terlibat apa tidak terlibat? Tidak. Tidak ada ya. Oke, ada apa tidak peristiwa itu saudara tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Cukup. Masih ada? Cukup ya? Ibu mau bertanya enggak? Enggak, cukup. Baik. Sudirman ya.
di tahun 2016 Sudirman sudah punya handphone nggak? Punya Ada berapa? 2. Biasanya handphonenya digunakan untuk apa? Ya paling buat Facebookan aja. Bukan. Pada saat itu ada nggak si Andi, si Dani, si Peggy itu mengirimkan WA? Zaman dulu belum ada WA ya? Nggak ada. Berarti apa? SMS? Iya. Ada nggak mengirimkan SMS ke Sudirman bahwa nanti malam kita keroyok ini loh, kayak gitu, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di handphone Sudirman dua-duanya itu yang pernah disita polisi, sekarang handphonenya kemana? Kalau saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Iya. waktu ditangkap Sudirman bawa handphone nggak saat itu? Bawa 2 atau 1? 2. Dua-duanya udah dibawa polisi. Iya. Nggak ada perkataan yang janjian nanti ini. Nggak ada. Nggak ada. Terus Sudirman kan waktu ditangkap dipisahkan tuh dari teman-teman lainnya. Iya. Sama siapa? Sendiri atau berdua sama Jaya? Ya sendiri. Sendiri. Pada saat Sudirman sendiri kan Sudirman ini nggak terlalu kenal sama si Saka. Iya. Tapi Sudirman bilang itu Saka juga pukul loh. Dari keterangan Saka kemarin kan gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut, padahal Saka waktu itu sama si Aldi lagi naik motor, tapi dari kata-kata Sudirman si Saka ikut mukul. Itu Sudirman disuruh siapa? Suruh penyidik, Pak. Suruh penyidik. Iya. Bilang gimana? Ya ini si Saka perannya apa gitu bilangnya. Si Saka perannya apa? Itu Sudirman bilang apa? Ya saya kan aslinya nggak Lempar batu. Sudirman kan bilang Saka lempar batu juga, mukul, nempeleng. Ya. Iya. Itu Sudirman lihat atau disuruh? Disuruh. Disuruh. Berarti sebenarnya Sudirman ini lihat nggak teman-teman yang lainnya ini? Si Eka mukul, si Eka lempar batu, atau si Eko lempar batu, apa lihat nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Jadi waktu Sudirman dipisah sendiri tuh Sudirman disuruh nanya ini. Iya, suruh nyatetin nama-nama itu. Sudirman yang ngaku duluan. Ada Ya. nggak? Tadi Sudirman mengaku karena ditembak, Iya. terus dianiaya juga, disetrum, dipukul gembok kepalanya. Iya. Iya. Akhirnya Sudirman ngakulah mereka perannya itu. Tapi sebenarnya Sudirman nggak tahu peran mereka apa. Nggak tahu. Mereka juga nggak ada di tempat kan? Iya. Sudirman pada malam kejadian di mana? Di rumah tetangga saya. Rumah tetangga juga kan? Nggak ada di situ kan? Iya. Nggak ada, bener. Benar. Kami hanya menegaskan saja apa yang ditanya bahwa untuk dicatatkan di berita sidang tadi kami sudah confirm bahwa Sudirman sampai 3 kali tadi mengatakan tidak mengenal namanya Andi, Dani, dan Peggy, begitupun Ivaldi. Ya, tadi barusan sudah dikonfirm juga tentang SMS dari Dani yang tanggal 17 Agustus kepada Sudirman yang dipertimbangkan bahwa itu unsur perencanaannya di situ, ya. Mohon untuk dicatatkan di persidangan bahwa Sudirman pada hari ini dan juga mengatakan tidak mengenal adanya Dani, Andi, Peggy. Sebagaimana kita tahu unsur perencanaan itu dalam dakwaan adalah SMS dari Dani. Ya, demikian majelis. Oke. Baik, sekarang giliran termohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan dari termohon. Ada pertanyaan? Cukup? Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak termohon tidak akan mengajukan pertanyaan, kami hanya menanggapi saja terkait keterangan dari pemohon PK Sudirman ini bahwa yang bersangkutan telah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara aku Yang Mulia. Cukup ya. Cukup ya. Baik. Dengan demikian pemeriksaan Sudirman sudah selesai ya keterangannya. Silakan untuk bukti yang lain. Alat bukti apa yang mau diajukan? Surat? Ya. Ya. Berapa orang rencananya? Boleh. Pak Sudirman kalau mau istirahat di ruang kesehatan, dipersilakan Pak. Silakan Pak. Hati-hati Pak. Ya.
Kemudian nama-nama yang 11 itu atas arahan siapa, Sudirman? Polisi, Pak. Polisi yang suruh sebut, kamu sebut nama-namanya. Iya. Padahal kamu di antara 11 itu yang kamu kenal siapa? Ya, yang kenal cuma Eko, Hadi, kecuali 3 orang lah yang nggak kenal, Pak. Yang kenal cuma berapa orang? Ya, yang nggak kenal cuma 3 orang. yang nggak kenal. Yang nggak kenal siapa aja? Andi, Dani sama Peggy, Pak. Oh, makanya nggak ketangkap ya. Gitu. Karena Sudirman juga nggak kenal gitu ya. Iya. Oh, ya. Jadi Dani, Andi sama Peggy. Iya. Gitu kan? Nah, waktu minta disebut nama-nama itu, kalau nggak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman? Ya, dipukul terus, Pak. Dipukul terus. Iya. Kamu waktu dipukul Anda meninggalkan luka bekas apa aja? Apa aja yang diinikan? Enggak, diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? Tendang. Ditendang di samping. Terus kepala, terus rokok. Pakai rokok dari belakang, terus tembak dari belakang. Iya. Nah, terus tangan injak. Tangan di sini ya? Iya. Oh, kita bisa tunjukkan majelis ya. Yang pertama dulu, yang tangan dulu, coba tunjukin tangan bekasnya ya. Yang mana yang ini yang diinjak ya? Ini diinjak. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang, ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Sorry ya, saya pegang ya, nggak apa ya. Diginin bisa nggak dilurusin? Dilurusin, kalau saya bantu meluruskan, sakit nggak? Sakit. Tapi diginin bisa. Oh. Jangan dikakuin gitu. Ya kan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Satu lagi yang lain ya, Sudirman. Kan ada 3 orang tadi kamu katakan nggak kenal ya, Andi, terus Dani, Peggy. Kalau Rivaldi, kamu kenal nggak? Enggak, Pak, itu tunjuk dari polisi juga, Pak. Nggak kenal? Enggak. Oh, kamu pada tanggal 31 Agustus 2016 pernah dibawa keluar atau ke Polsek Utara Barat nggak? Iya, Pak. Sama siapa yang bawa? Sama polisi, Pak. Kamu kenal siapa polisinya? Nggak kenal, lupa, udah lama. Nggak kenal? Nggak kenal. Oh, nggak pernah dengar nama Pak Rudiana? Enggak. Nggak pernah dengar ya? Iya. Oh, kamu dibawa ke Polsek Utara Barat? Iya. Tanggal berapa? Malam itu? Iya, malam itu. Tanggal 31 Agustus 2016 ya? Iya. Nah, apa yang kamu lakukan di Polsek Cirebon Utara Barat? Kan waktu saya kan diputar-putarin. Apa? Muter-muter pakai mobil. Nah, tiba-tiba polisi itu masuk ke Polsek Utara itu. Nah, pas itu kata polisinya, udah tuh kamu tunjukin tuh orang yang banyak tatonya gitu. Oh, polisi suruh tunjukin orang yang apa? Banyak tatonya. Yang banyak tatonya. Iya. Padahal kamu nggak kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Terus kamu tunjuk? Iya, disuruh sama polisi. Oh, kenapa kamu tunjuk? Padahal kamu nggak kenal? Ya, soalnya kan kalau nggak tunjuk udah dipukulin terus, Pak. Oh, dipukulin terus. Akhirnya kamu tunjuk? Iya. Yang kamu tunjuk itu adalah yang akhirnya kamu tahu namanya Rivaldi? Iya. Oh, sesudah kamu tunjuk, apa yang kamu lihat terjadi sama Rivaldi? Ya, adu mulut, Pak. Adu mulut. Adu mulut? Iya, sama polisi. Rivaldinya? Iya. Ah, terus? Ya, kalau dia kan emang namanya Rivaldi bukan Andika. Tuh bilangnya, saya Rivaldi, Pak, bukan Andika. Tapi tetap aja dibawa sama polisinya.
Oh, satu mobil sama kamu di bawah? Enggak, Pak. Enggak satu mobil? Enggak. Oh, kamu mobil yang lain? Iya. Rivaldi di bawah mobil yang lain? Iya. Oh. Sesudah sampai ke sana di Polres Kota Cirebon, kamu pernah diketemukan lagi dengan Rivaldi? Cuma beda kamar, Pak. Beda kamar? Iya. Oke. Cukup mulia dari saya, mungkin diteruskan rekan lain. Persidangan PK ini beberapa hal terhadap Saudara Sudirman, ya. Yang pertama, Saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi, masih ingat ya? Masih. Oke, saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain, kata saya mau ngambil gitar. Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor, sama rombongan saya tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman-teman udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover, di mana tempat orang yang meninggal. Di polisi itu lagi gergaji buat jam 100 kali, udah dianiaya kayak gitu. Bikin BAP, saya tuh aja nggak, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah, pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget. Pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu, itu lupa nama perannya. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi, ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah. Ya. Kan makin banyak nih tahun Ya, ini yang ya. gabung ke DPR. Tanggapannya Mas Uya gimana nih? Bagus lah, artis, tapi saya juga menyadari pasti banyak orang yang skeptis sama artis untuk jadi DPR, karena kan bisa apa sih gitu kan, capable apa enggak gitu kan. Tapi marilah kita beri kesempatan untuk artis-artis ini untuk membuktikan kerjanya dulu, ya. Tapi kalau emang terbukti dia tidak bisa kerja, jangan ragu untuk demo gitu kan, dan kritik aja. Tapi kalau alhamdulillah sih, saya sendiri kalau untuk background pendidikan, kebetulan saya sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, jadi nggak jauh-jauh dari situ. Justru kemarin saya di dunia entertainment agak sedikit nyasar kali ya.
Ya, jadi artis itu menurut saya juga ada kelebihannya juga. Karena artis itu kan dia tuh dekat dengan masyarakat. Sementara kan kita mewakili rakyat. Walaupun juga kan tugas DPR RI ada tugas legislasi, membuat undang-undang, terus juga pengawasan dan anggaran. Tapi juga kan ada diplomasi. Dan juga kan undang-undang itu juga harus ada sosialisasi dan ke masyarakat. Wakil rakyat, penyalur aspirasi masyarakat. Nah, intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Artis itu rata-rata sosial medianya itu kan gede-gede. Dan jadikan sosial media artis-artis yang jadi anggota DPR ini untuk kayak hotline, semacam pengaduan, apapun yang selama ini masyarakat bingung, mau ngadu soal ini ke hotline mana, kadang-kadang pemerintah atau instansi-instansi ada yang bikin hotline juga nggak pernah diangkat. Mungkin kalau ke artis, gua rasa lebih bisa responnya lebih cepat gitu kan. Gue mau pipis. Adanya pesekot komite. Bang Umin yang bakal jadi boxer, Bang. Saya percaya dulu. Biar rapi, Bang. Biar rapi, Bang. Ini udah rapi ya. Siapa yang nyiapin? Outfitnya siapa yang nyiapin? Gini dong. Gini ya? Persiapan berapa lama, Bang? Gini orang. Bang, persiapan berapa lama, Bang Komeng? Apaan? Persiapan berapa lama? Jasnya, jadi gimana, Bang? Masuk komite berapa nanti, Bang? Komite 3, seni budaya. Jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok. Fokusnya mau ngapain, Bang? Bang, fokusnya nanti mau gimana, Bang, di DPR, Bang? Mau minta hari komedi. Minta hari komedi itu hari musik ada, hari film ada. Hari komedi belum ada. Hari ini, Bang. Nanti tujuannya nanti gimana? Nah, tujuan sendiri. DPD-nya, Bang. Palanya lah yang terkuat. Bang, calon pimpinan DPD, Bang. Hah? Calon pimpinan DPD. Kalau saya yang mimpin ini gedung rubuh. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong.
mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. 1.000 orang tewas di Lebanon, Pak, untuk evakuasi WNI di Lebanon sendiri. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan, perlindungan terhadap warga kita di nomor satu kan evakuasi disegerakan. Ya, itu aja. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.